Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihak, Bu Rijanti, Pak Gede, dan teman-teman sekalian. Saya Danya Zara Utomo, NIM 1191819, yang akan membahas tentang perancangan sistem pasca panen rumput laut Eucoma cottoni. Untuk daftar isi, yang pertama adalah peta inovasi, yang kedua latar belakang, yang ketiga tentang Eucoma cottoni, yang keempat tentang alur perancangan, yang kelima tentang hasil produksi, dan yang keenam adalah daftar pustaka. Peta inovasi. Selanjutnya adalah peta inovasi. Bagian sebelah kiri atau bagian berwarna orange dan ungu merupakan bagian sebelum dilakukan inovasi, sedangkan bagian sebelah kanan berwarna biru dan hijau merupakan alur setelah dilakukannya penginovasian. Pada alur sebelum dilakukannya penginovasian, dimulai dengan pemanenan Eucoma cottoni, dilanjutkan dengan diangkutnya dari perairan ke daratan, kemudian dijemur dengan sinar matahari hingga kadar airnya 35-38% atau disebut juga kering karet, di mana pengeringan ini dapat dilakukan dengan penjemuran para-para ataupun digantung yang umumnya membutuhkan waktu 2 hari, ditandai dengan adanya kristal garam warna putih dan atau juga dapat ditandakan dengan apabila rumput laut digenggam akan memiliki tekstur seperti karet. Kemudian dapat dilakukan juga penjemuran langsung pada permukaan tanah atau dapat juga menggunakan alas terpal plastik atau dapat juga langsung pada lantai yang telah disemen. Tetapi pengeringan dengan metode seperti itu, kapasitas produksinya sangat menyesuaikan luas lahan. Kemudian kekurangan lainnya adalah kemungkinan tercampurnya rumput laut dengan kotoran karena berkontak langsung dengan alas. Kemudian kekurangan lainnya lagi adalah tingkat kekeringan pada rumput lautnya berbeda-beda dan tidak rata disebabkan sirkulasi udaranya tidak sama pada seluruh permukaan rumput laut. Kemudian dilanjutkan dengan pengapakan, lalu dilakukan distribusi ke pasar lokal, dan terakhir dihasilkannya rumput laut yang murah, segar, merupakan bahan baku mentah, memiliki masa simpan yang pendek dan juga resiko food loss yang tinggi. Kemudian untuk alur sebelah kanan, yaitu setelah dilakukan penginovasian, pertama-tama dilakukan pengalokasian waktu panen terlebih dahulu sebelum dilakukannya panen. Kemudian dilakukannya penseleksian panen, yaitu untuk apa tujuan budidayanya, apakah untuk bibit ataupun untuk produksi kualitas tinggi. Yaitu penseleksian ini disebut juga sebagai panen sebagian atau pruning, yaitu untuk dengan memisahkan talus yang memiliki kualitas tinggi dan juga memisahkan talus yang untuk kebutuhan produksi bibit. Penseleksian tersebut dengan melihat kondisi fisik dari rumput lautnya. Kemudian dilakukan pemanenan dilakukan dengan tali ris medium penanaman rumput lautnya diangkat dari air, kemudian dilakukan pemotongan terhadap rumput laut yang akan dipanen. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan dari perairan ke daratan, kemudian dibersihkan, kemudian dikeringkan hingga kadar airnya 20% sampai 30%, kemudian dilakukan penyimpanan sementara atau penyimpanan hingga saatnya produksi, dilanjutkan dengan tahap produksi atau tahap pengkonversian rumput laut menjadi bubur rumput laut, kemudian tahap pengkontrolan kualitas, yaitu kualitas yang dikontrol adalah bau, kadar air, SFDM atau salt free dry matter, kemudian SS atau salt and sand, kemudian viskositas, pH, gel strength, kandungan karaginan, dan lain-lainnya yang mengacu pada standar dari FCC atau Food Chemical Codex. Selanjutnya dilakukan pengemasan, kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian bubur rumput laut atau bahan setengah jadi ke perusahaan pengolah untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut, dan dihasilkannya produk yang memiliki nilai tambah dan memiliki nilai ekonomis tinggi, umur simpan yang lebih panjang, serta pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dilakukannya pengembangan pada rumput laut Eucoma cottoni ini, yang pertama adalah karena budidaya rumput laut di Indonesia masih rendah, di mana padahal Indonesia memiliki luas lahan kegiatan budidaya rumput laut yang luas, yaitu sebesar 1.110.900 hektar, tetapi pengembangannya baru 20% dari luas area tersebut. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah potensi rumput laut Indonesia yang sebenarnya itu adalah tinggi, yaitu didapatkan dari data di mana produksi rumput laut Indonesia tahun 2018 adalah 16,17 ton. Di saat kebutuhan rumput laut di dunia mengalami peningkatan secara terus-menerus dengan nilai ekspornya meningkat sebesar 26,69% pada tahun 2016 sampai 2017. Merupakan peluang tinggi bagi Indonesia untuk meningkatkan sektor perekonomiannya. Latar belakang selanjutnya adalah di mana rumput laut Eucoma cottoni ini memiliki keunggulan yang komparatif, di mana ia memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tersedia dalam jumlah yang besar, serta biaya eksploitasinya relatif rendah. Di samping itu, rumput laut Eucoma cottoni ini mengandung zat gizi yang cukup baik karena mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin yang tinggi, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan yang cukup luas, seperti untuk makanan, untuk obat dan kosmetik, untuk biobriket, dan lain-lainnya.
Latar belakang pengolahan rumput laut menjadi bubur rumput laut. Yang pertama adalah karena luasnya aplikasi dari bubur rumput laut, di mana perusahaan-perusahaan seperti perusahaan makanan, obat, kosmetik, dan bioenergi mengharapkan atau membutuhkan bahan baku rumput laut yang sebelumnya telah diolah atau telah dikonversi terlebih dahulu menjadi bubur, karena dapat memudahkan pengolahan pada perusahaan mereka sendiri. Di mana apabila bahan baku yang mereka terima adalah rumput laut mentah, mereka harus melakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga mereka lebih mengharapkan penyediaan bahan baku yang telah dikonversi menjadi bubur rumput laut tersebut. Selanjutnya adalah meningkatnya nilai tambah, di mana apabila rumput laut tersebut telah diolah dengan perlakuan teknologi pasca panen yang baik dan juga penanganan yang lebih lanjut, maka nilai ekonomisnya akan menjadi lebih meningkat, sehingga memberikan nilai tambah terhadap rumput laut tersebut. Selanjutnya, Eucoma cottoni. Kemudian selanjutnya adalah spesies Eucoma cottoni. Eucoma cottoni terklasifikasi sebagai berikut. Eucoma cottoni merupakan salah satu jenis rumput laut merah penghasil karanginan atau disebut juga karanginofit yang berupa senyawa polisakarida. Karanginan dalam rumput laut Eucoma cottoni mengandung serat atau dietary fiber yang sangat tinggi, yaitu sebesar 64,43% dengan 35,37%-nya merupakan serat yang larut dalam air dan 29,06%-nya merupakan serat yang tidak larut dalam air. Karanginan Eucoma cottoni dapat terekstraksi dengan air panas dan mempunyai kemampuan dalam membentuk gel. Sifat pembentukan gel pada rumput laut ini dibutuhkan untuk menghasilkan seperti pasta dan lain-lain. Kemudian karanginan Eucoma cottoni ini berfungsi sebagai suspensi, stabilizer, dan memiliki kemampuan menahan air yang baik. Selain itu juga karanginan Eucoma cottoni sangat bermanfaat pada bidang industri, salah satunya adalah kosmetik sebagai pengemulsi, pembentuk gel, pengikat, stabilisator, dan pelembab. Selain itu juga terdapat banyak senyawa aktif lainnya yang tergandung pada Eucoma cottoni yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri obat dan kosmetik, diantaranya seperti hidrokinon, fenol, flavonoid, dan juga teripenoid. Eucoma cottoni memiliki warna merah, coklat, dan hijau kekuningan, yaitu karena terdapatnya pigmen klorofil, pigmen karoten, dan juga pigmen phycoerythrin. Ciri fisik dari Eucoma cottoni adalah bentuk tubuhnya bulat, silindris, atau gepeng, memiliki substansi talus lunak yang memiliki benjolan dan juga duri. Karakteristik dari gel kappa karaginan Eucoma cottoni ini digolongkan sebagai tipe gel yang kuat. Serta pada umumnya karanginan dari rumput laut Eucoma cottoni ini dapat melakukan interaksi dengan makromolekul bermuatan, contohnya seperti protein, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan viskositas, pembentukan gel, dan juga pengendapan suatu bahan yang diberikan karanginan Eucoma cottoni ini. Berikut adalah komposisi kimia dari rumput laut Eucoma cottoni. Kemudian keunggulan dari bubur rumput laut. Sesuai dengan pembahasan telah disampaikan sebelumnya, sebagian besar perusahaan menetapkan penyediaan bahan baku dalam bentuk bubur rumput laut. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak perlu lagi melakukan perlakuan awal yang membutuhkan penanganan dan juga alat yang lebih besar untuk menangani rumput laut mentah langsung dari laut, karena produk-produk olahan rumput laut umumnya juga membutuhkan rumput laut dalam bentuk bahan baku setengah jadi atau dalam bentuk gel. Selain itu juga penggunaan penambahan bubur rumput laut memiliki dampak yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan penelitian CP Permana, didapatkan bahwa penambahan bubur rumput laut sebesar 10% pada makanan olahan memberikan hasil terbaik terhadap susut masak, daya ikat air, kempukan, serta akseptabilitas yang disukai. Kemudian menurut Mega Aryani dan Fitriano tahun 2013, penambahan bubur rumput laut sebesar 25% memberikan hasil kadar serat kasar tertinggi pada kerupuk. Kemudian menurut Sri Waluyo dan Dini Suhandi, penambahan bubur rumput laut sebesar 35% memberikan pengaruh terhadap kadar air dan daya putus mie yang lebih baik. Selanjutnya adalah alur perancangan. Berikut adalah alur perancangannya. Dimulai dengan alokasi waktu panen, seleksi kondisi fisik rumput laut yang siap panen, kemudian dilakukan pemanenan, pengangkutan ke daratan, pembersihan, pengeringan, penyimpanan hingga saat produksi, pengkonversian menjadi bubur rumput laut, kemudian kontrol kualitas, kemudian pengemasan, dan juga pendistribusian bubur rumput laut sebagai bahan baku setengah jadi ke perusahaan pengolah. Kemudian prapanen. Sebelum dilakukannya pemanenan, perlu
ditentukan terlebih dahulu alokasi waktu panen yang tepat. Penentuan waktu panen merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas rumput laut, baik untuk rumput laut yang digunakan untuk bibit maupun untuk produk jadi. Karena selain ditentukan oleh faktor teknis budidaya pada saat produksi, kualitas rumput laut juga ditentukan oleh umur panen, cara perlakuan saat panen, serta keadaan cuaca saat pemanenan. Proses pemanenan tergantung pada tujuan budidaya. Jika untuk pembibitan, pemanenan dilakukan pada umur 25-35 hari dengan tujuan rumput laut tersebut masih belum terlalu tua sehingga dapat didapatkan laju pertumbuhan yang optimal. Tetapi jika untuk produksi berkualitas tinggi atau siap olah, kandungan karbon yang banyak serta kekuatan gel yang tinggi, pemanenan dilakukan pada umur sekitar 45 hari. Jika pemanenan kurang dari umur 40 hari, maka dihasilkan rumput laut yang dalam kualitas rendah. Hal tersebut disebabkan karena kandungan karanginan maupun kekuatan gelnya masih sangat rendah. Sedangkan kandungan airnya juga masih sangat tinggi, di mana kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh pihak industri pengolah rumput laut karena menyebabkan turunnya posisi tawar dari produk. Kemudian dilakukan pemanenan yaitu dengan pemotongan bagian pangkal atau cabang induknya. Selanjutnya adalah pasca pemanenan, yaitu dilakukan pengeringan dengan tujuan meminimalisir kadar air agar terhindar dari kerusakan sebelum dilakukan proses selanjutnya dan menghindari terjadinya proses fermentasi. Prosedur pengeringannya dilakukan dengan metode gantung dengan tali ris yang dipasang pada batang bambu. Jika dibandingkan dengan metode lain seperti metode jemur pada alas atau pada para jemur, keunggulan dengan cara ini adalah meminimalisir benturan fisik dari rumput laut. Selain itu juga, dalam ukuran biaya juga relatif murah. Kemudian meminimalisir kotoran yang dapat memungkinkan kontaminasi terhadap rumput laut. Selain itu, kadar garam yang dikandung juga akan semakin minim karena digantung dan garamnya akan turun ke bawah atau jatuh. Kemudian tingkat kekeringannya juga lebih merata dengan waktu yang lebih efisien. Untuk metode gantung, bahan yang diperlukan adalah bambu, kayu, dan tali polietilen. Jumlah dan panjang gantungan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan juga kapasitas lahan. Bambu digunakan sebagai tempat untuk menggantung rumput laut bersama tali ris saat penjemuran, sedangkan kayu digunakan untuk penyangga tiap gantungan, serta tali polietilen digunakan untuk mengikat kayu dan bambu. Pengeringan yang baik terjadi pada saat cuaca cerah dengan intensitas cahaya yang optimal. Faktor ini memberikan efek yang nyata terhadap kualitas rumput laut, karena apabila pemanenan dilakukan pada cuaca mendung atau hujan, memungkinkan terjadinya proses fermentasi yang menyebabkan kualitas atau mutu dari rumput laut menurun. Untuk pemanenan pada seleksi pembibitan, saat hujan sangat dihindari karena dapat menyebabkan kematian pada bibit rumput laut. Selanjutnya penyimpanan sebelum diproses, yaitu dengan dikemas atau disimpan, tetapi dipertahankan kadar airnya pada 20-30% pada tempat dengan kelembapan udara yang rendah dan juga sirkulasi udara yang baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan bubur rumput laut Eucoma cottoni. Yang pertama dengan dilakukannya pencucian, yaitu pencucian dengan air mengalir dan dibersihkan dari benda asing dan kotoran. Kemudian pemucatan menggunakan kombinasi deionized water dan kapur tohor atau CaO 0,5% selama 30 menit dan juga diremas-remas. Kemudian tahap perendaman yaitu dengan dibilas dengan air mengalir, kemudian direndam pada deionized water selama 9 jam. Kemudian tahap pengkonversian yaitu dihomogenkan menggunakan blender untuk pembuatan bubur rumput laut. Kemudian tujuan tiap tahap yang tadi telah disebutkan adalah yang pertama tahap pencucian dengan tujuan menghilangkan residu dan membersihkan rumput laut dari benda asing. Kemudian pemucatan dengan tujuan mendapatkan kenampakan putih yang menarik. Kemudian tahap rendaman dengan tujuan pre-treatment sebelum dihomogenkan atau di blender. Kemudian tahap pengkonversian dengan tujuan menghomogenkan rumput laut agar menjadi bubur. Berikut merupakan sistem atau alat pencucian dari rumput laut berdasarkan proceeding Semnaskan UGM tahun 2018. LRMPHP telah melakukan penelitian rancang bangun mesin pencuci rumput laut bersistem berkelanjutan. Sistem berkelanjutan tersebut apa sih sebenarnya? Ya, itu merupakan alat atau sistem yang dapat digunakan secara terus-menerus tanpa adanya proses muat dan bongkar bahan yang dicuci. Mesin ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar, tetapi dapat diinovasikan untuk mesin skala besar atau skala industri dengan dimensi dan juga tenaga yang lebih besar. Tujuan pencucian untuk menghilangkan kotoran seperti pasir, karang, garam, keong, dan kotoran lainnya. Berikut merupakan spesifikasi mesin pencuci rumput laut Eucoma cottoni, di mana uji kapasitas mesin pencuci rumput laut untuk Eucoma cottoni adalah 99 km per jam. Kenapa
spesifik. Hal ini terjadi karena hasil pencucian terhadap jenis rumput laut berbeda juga menunjukkan kapasitas pencucian yang berbeda pula. Hal ini disebabkan karena sifat fisik dan juga morfologi tiap rumput laut yang berbeda. Kemudian alat ini memiliki tipe continue, yaitu dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa harus berhenti untuk loading dan unloading. Ini merupakan keunggulan dari alat ini. Alat ini menggunakan listrik 3 phase dengan dimensi 110 x 140 x 120 cm. Selanjutnya adalah pengemasan dan pendistribusian. Sebelum dilanjutkan ke perusahaan pengolah, bubur rumput laut disimpan terlebih dahulu pada tangki-tangki seperti ini, yang merupakan tangki Genius Reservoir, yang merupakan tangki untuk menyimpan zat cair yang dapat diatur tekanan fluida, tekanan suhu, dan sifat-sifat lainnya yang disesuaikan dengan fase zat yang disimpan pada tangki tersebut. Bahan yang digunakan pada tangki tersebut adalah stainless steel dengan tujuan menghindari reaksi atau migrasi dari kemasan ke produk. Kemudian pada tahap ini dilakukan prosedur pengujian berkala mengenai kualitas dari produk bubur rumput laut seperti viskositas, pH, cemaran, kotoran, mikroba, sifat sensori, aktivitas antioksida, kekuatan gel, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pendistribusian atau penyimpanan sementara menggunakan tangki stainless steel dengan tujuan yang sama menghindari reaksi atau migrasi dari kemasan ke produk. Selanjutnya adalah hasil produksi. Hasil produksi bubur rumput laut siap didistribusikan dan disuplai sebagai bahan baku setengah jadi ke perusahaan pengolah yang selanjutnya akan diolah menjadi produk akhir. Kemudian hasil produksi olahan bubur eukomokotomi yang pertama adalah untuk produk pangan olahan, itu sebagai bahan penambah atau filler seperti untuk bakso, nugget, keripik, mie yang terbukti dapat meningkatkan nilai jual dengan meningkatkan nutrisi, flavor, sudut masak, daya ikat air, keempukan, serta akseptabilitas produk pangan. Kemudian yang kedua untuk tabir surya dan kosmetik, di mana eukomokotoni mampu menyerap sinar UV dan mampu menangkap radikal bebas. Menurut Minoso et al. Tahun 2003, bahwa jenis rumput laut merah eukomokotoni mengandung senyawa antioksidan yang dapat menghambat penetrasi sinar UV yang kuat ke dalam jaringan atau sel. Kemudian komponen aktif yang dihasilkan oleh eukomokotoni diantaranya adalah flavonoid, fenolhidrokinon, dan terpenoid yang diduga merupakan senyawa potensial yang digunakan sebagai bahan baku krim tabir surya. Karena selain itu, eukomokotoni ini memiliki kemampuan menahan air sehingga dapat digunakan juga sebagai pelembab pada industri kosmetik. Karena keraginan dari rumput laut eukomokotoni ini memiliki kemampuan menyebar dan mempunyai kapasitas penahan air atau water holding capacity atau WHC sehingga dapat digunakan sebagai pelembab. Selanjutnya adalah digunakan sebagai bahan baku sumber energi, diantaranya adalah biogas, bioil atau bioetanol, serta biobriket yang menjadi salah satu alternatif energi yang terbarukan dan lebih ramah terhadap lingkungan serta ketersediaannya berkelanjutan atau sustainable. Berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan referensi pada pemaparan kali ini. Terima kasih pada para penonton, teman-teman, Ibu Rijanti, Pak Ihak, dan juga Pak Gede.